Halo semuanya, saya Andre Nugroho, saya dari Indonesia, saya adalah seorang jurnalis. Saya Todi Badai, saya warga negara Indonesia, saya partisipan dari Global Sumut Flotilla. Nama saya Rahel Darbowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Angga Prasadewa. Saya Bambang Noroyono alias Abeng. Saya warga negara Indonesia dan saya adalah partisipan pelayaran misi kemanusiaan global Sumut Flotilla 2026. Apabila kawan-kawan sudah menonton video ini, tandanya saya telah ditangkap oleh rezim Zionis Israel. Tolong kabarkan kepada pemerintah Indonesia, segera bebaskan saya. Dan meminta kepada pemerintah Republik Indonesia untuk tetap terus selalu mendukung kemerdekaan Palestina. Rezim Zionis Israel dan pendukungnya bertindak untuk melanjutkan pembunuhan dan genosida mereka. Terutama kepada pemerintah Indonesia, spesial Presiden Prabowo Subianto, bebaskan saya, bebaskan Palestina, Free Palestine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asad Aras Muhammad dari Jakarta, Indonesia. Jika kalian melihat video ini, itu berarti saya dan bersama teman-teman saya telah ditangkap oleh penjajah Israel secara ilegal. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Hendro Prasetyo Bakti. I am part of a non-violent civilian mission, failing to break the illegal siege, deliver aid, and stand in solidarity with the people of Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herman dari Indonesia. Apabila melihat video ini berarti saya sudah ditangkap oleh IOF. Kami adalah tim kemanusiaan dari Indonesia yang mencoba menembus blokade Israel. Saya Ronggo Wirasano dari Indonesia. Kalau video ini sudah ditonton oleh Anda, berarti saya sudah diculik oleh tentara Zionis Israel di perairan internasional. Kami mendesak pemerintah Indonesia untuk dapat membebaskan kami sesuai hukum yang berlaku. Doakan kami, doakan Palestina. Zionis Israel menculik 9 WNI yang turut dalam pelayaran kapal kemanusiaan global Peace Convoy Indonesia ke Gaza Palestina dalam misi Global Sumut Flotilla 2026. Para aktivis ini menyerukan agar dunia harus tetap berfokus bersuara tentang Palestina di tengah kejahatan Zionis Israel yang terus dibiarkan oleh para pemerintah dunia. Kita akan langsung membahasnya dengan aktivis kemanusiaan Muhammad Hussein yang saat ini berada di Damaskus, Suriah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Alfa. Mas, sudahkah mendapatkan informasi terkini bagaimana kondisi dari saudara-saudara kita WNI yang ditahan di Israel? Apakah lokasi dan juga status keselamatan mereka sudah bisa dipastikan, Mas? Sejauh ini kabar yang saya terima dari teman-teman di pengacara Adala. Ini pengacara yang memang sudah disiapkan oleh pihak Global Sumut Flotilla untuk mengantisipasi hal-hal semacam ini. Dan sejauh ini lokasi mereka berada di Ashdod, di Israel, yang rencananya akan dipindahkan ke penjara lainnya, Katsyut, untuk kemudian kita tidak tahu apa follow up-nya. Tapi yang pasti sejauh ini belum ada kabar yang pasti tentang bagaimana kondisi mereka, kesehatan mereka. Kita masih terus menunggu dan memantau bagaimana kondisi mereka. Yang pasti intercept dan penculikan itu benar-benar terjadi. Sampai saat ini kita belum bisa diberikan akses lebih oleh pihak Israel untuk mengetahui kondisi teman-teman yang sedang berada dalam penculikan Israel hari ini. Ya, Mas, seberapa besar resiko keselamatan dari penculikan dari Israel ini? Risiko sangat besar sekali, tidak ada penculikan. Jadi teman-teman yang berangkat ini perlu diketahui, mereka sudah siap dengan berbagai risiko, bahkan tidak hanya penculikan, mereka sudah siap. Kalau sewaktu-waktu mereka menjadi korban jiwa, namun pesannya adalah bukan mereka ingin menjadi korban, tapi adalah mereka ini ingin menunjukkan kepada dunia bahwa kami ini tidak mau berdiam diri melihat genosida yang masih terjadi sampai hari ini. Itu pesan yang ingin disampaikan oleh teman-teman Global Sumut Flotilla. Bahkan mereka mengatakan berkali-kali, jangan fokusnya pada kami, tapi fokus pada apa yang sedang kami perjuangkan, yaitu Gaza, Palestina.
Maka dari itu mereka berani menempuh resiko sebesar ini, semengerikan ini, dengan menghadapi tentara yang paling brutal dan barbar yang pernah dikenal oleh sejarah dunia, yaitu IDF, Israeli Defense Force tersebut. Ya, mereka merasa bahwa apapun yang terjadi, seburuk-buruknya hal yang terjadi dengan teman-teman itu tidak mungkin akan lebih buruk dari apa yang sudah dilakukan oleh Zionis Israel terhadap warga Palestina di Gaza. Itu spirit yang mereka ingin kita memahami. Maka dari itu saya meminta dengan tegas masyarakat Indonesia, masyarakat baik dari sipil maupun pemerintah, untuk juga fokus tidak hanya pada kondisi para aktivis, tapi juga pada tujuan utamanya, yaitu membuka koridor kemanusiaan agar warga Gaza yang sedang dilaparkan hari ini bisa hidup normal dan agar Gaza bisa tumbuh kembali setelah genosida yang berlangsung sejak dalam 3 tahun terakhir ini. Ya, Mas mengingat Indonesia ini tidak punya hubungan diplomatik resmi dengan Israel. Lalu seperti apa jalur komunikasi, seperti apa yang paling realistis dan efektif untuk upaya negosiasi pembebasan dari para sandera WNI ini? Ya, jadi pertama perlu kita pahami juga, jangan sampai peristiwa ini malah nanti disalahpahami oleh teman-teman di pemerintahan. Akhirnya mereka jadi berpikir, oh kita perlu nih buka relasi dan diplomasi untuk hal seperti ini. Bukan itu kuncinya. Kita untuk komunikasi dengan Israel banyak cara, entah itu menggunakan pemerintah lain seperti Turki yang memang punya akses ke sana dan kita bisa bersama Turki. Itu semua sudah dilakukan. Malaysia misalnya dalam 2 kali sesi atau episode penangkapan Global Summit Flotilla 2 tahun terakhir, mereka juga berhasil. Malaysia nggak punya hubungan diplomatik dengan Israel, tapi mereka bisa menempuh jalan diplomatik dengan melalui teman-teman koleganya negara-negara yang juga memiliki satu prinsip yang sama. Artinya ini adalah langkah yang paling efektif hari ini, ya. Dan itu sudah dilakukan oleh dan dibuktikan oleh negara-negara yang tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi poinnya adalah bukan artinya dari hal ini lalu lantas antara orang-orang yang menggoreng, berusaha memframing bahwa butuhnya kita diplomasi, ini malah kesalahan serius, dan ini akan meruntuhkan semangat dan usaha teman-teman para aktivis yang berusaha untuk membuktikan kepada dunia bahwa kezaliman itu masih ada dan kejahatan itu jelas terpampang di depan mata kita semua. Baik, mengingat kita tidak ada hubungan diplomatik, artinya kita harus bergantung pada pihak ketiga, dan itu yang dilakukan oleh Malaysia dan negara-negara lainnya, bisa membawa pulang para warga negaranya untuk bisa kembali dari penahanan Israel ini. Ya, kita tidak hanya bicara masalah bagaimana menjangkau para aktivis dengan manuver diplomatik kita, tapi kita bicara bagaimana pemerintah harus mulai berbenah bahwa oke lah, kita hari ini kita fokusnya adalah membebaskan para aktivis, tapi ke depan setelah ini kita fokus juga bagaimana menghukum Israel ini dengan cara yang banyak jalan bisa kita lakukan. Kenapa? Karena jelas penangkapan dan penculikan terhadap WNI itu adalah ilegal, dilakukan di laut internasional. Benar-benar tidak ada satupun hukum yang membolehkan hal tersebut. Sebaliknya, yang dilakukan oleh teman-teman aktivis melalui pelayaran ini, mereka dilindungi secara hukum internasional. Jadi jangan sampai pemerintah melihat hal ini hanya terbatas pada bagaimana mengeluarkan mereka dari penjara. Tapi harus ada ketegasan pemerintah di sini bahwa bagi negara Indonesia, nasib dan jiwa WNI kami ini adalah garis merah yang tidak boleh dipermainkan dan tidak boleh direndahkan bahkan oleh Zionis Israel sendiri. Maka itu pesannya, dan pesan yang juga penting, apa yang mendorong teman-teman aktivis ini bergerak ke Gaza, mereka ingin membuka blokade Gaza, mereka ingin menentukan blokade ilegal itu. Maka dari itu pemerintah setelah ini saya harap ya memahami pesan itu dan berusaha sekuat tenaga bersama sipil, kita bersatu padu bagaimana caranya kita rembukan, kita brainstorming bagaimana caranya agar teman-teman sipil ini nggak perlu lagi berlayar ke Gaza, tapi kita loh, pemerintah bisa loh fasilitasi buat teman-teman, dan kita bergerak bersama-sama untuk membuka blokade Israel atas Gaza dan membuka koridor kemanusiaan sehingga kita bisa tenang melihat saudara kita di Gaza bisa mendapatkan kebutuhan sehari-hari mereka seperti itu. Ya.
Mas Hussein, terkait dengan Israel yang kita kenal sangat ketat dalam mengkontrol narasi dan juga informasi yang keluar dari wilayah mereka, bagaimana cara kita menyaring informasi yang valid mengenai penculikan para WNI ini agar kita terhindar dari pemanfaatan isu atau propaganda yang sengaja dilempar oleh Israel? Itulah kenapa teman-teman Global Sumut Flotilla, kalau untuk di Indonesia ini diwakili oleh Global Peace Convoy Indonesia GPCI, kita memiliki comment center, kita memiliki akun resmi di Instagram. Memang kita semua menyiapkan ini semua, bahkan ada websitenya juga, ini untuk memprovide, untuk memberikan data yang aktual dan faktual untuk masyarakat Indonesia, ya, agar tidak termakan oleh framing dan narasi-narasi dari Zionis yang memang mereka senang banget memutarbalikkan narasi. Ya, makanya itulah kenapa juga yang kami kirim, ya, GPCI ini yang kami kirim untuk menembus blokade Gaza ini, teman-teman media, agar media-media mainstream juga melihat langsung bahwa inilah perlakuan sesungguhnya yang dilakukan oleh Israel terhadap awak media sendiri. Kenapa awak media juga? Karena kita tahu ada 300 lebih wartawan dan jurnalis yang ada di Gaza itu dibantai oleh Zionis, dibunuh oleh Zionis, dan mereka sangat tidak ingin fakta itu, data-data itu keluar, maka mereka menghabisi. Itulah kenapa teman-teman jurnalis yang berani ini datang ingin menggantikan posisi mereka. Ingat, para jurnalis ini tidak berlayar untuk ditangkap, mereka tidak pernah ingin untuk tangkap. Mereka memiliki tujuan utama itu masuk ke Gaza sebagai jurnalis, dan mereka bisa mengungkap hal-hal yang selama ini tidak bisa diungkap karena keterbatasan jurnalis yang ada di Gaza. Ya, maka dari itu teman-teman Indonesia dimanapun berada, untuk mengetahui bagaimana kondisi yang faktual terhadap para aktivis yang diculik, ya bisa melalui media-media mainstream dengan narasumber yang seperti ini kita lakukan, narasumber langsung di lapangan, dan atau ya bisa langsung melihat di platform akun-akun yang sudah disiapkan secara resmi seperti Global Sumut Flotilla atau Global Peace Convoy Indonesia, atau teman-teman aktivis yang juga selama ini memang selalu konsisten dalam melakukan kegiatan vokalnya untuk Palestina. Terakhir Mas, Anda melihat pola penahanan Zionis Israel terhadap warga asing atau warga Palestina sendiri. Nah, perlakuan seperti apa yang mungkin bisa dihadapi oleh WNI kita setelah ditahan oleh mereka? Ya, jadi kita sudah melihat dari sejarah sebelumnya bagaimana perlakuan yang tidak manusiawi banyak ditunjukkan oleh sipir-sipir penjara Israel. Kita melihat juga bagaimana seorang ekstremis, pejabat ekstremis Israel, Ben Gvir, yang mencaci maki, kemudian menghina, kemudian merendahkan para aktivis yang diculik. Bahkan juga ada kasus sexual harassment atau apa artinya itu pelecehan seksual yang dilakukan oleh Israel, bahkan pemukulan yang dilakukan oleh tentara Israel kepada para aktivis. Artinya semua hal-hal yang buruk itu bisa terjadi dan bisa menimpa kepada para aktivis kita, melihat dan mengingat track record yang dimiliki oleh sipir-sipir penjara Israel. Kalaupun misalnya tidak ada perlakuan tersebut, tetap fokusnya adalah bagaimana penculikan dan penahanan tidak manusiawi dari perairan internasional ini adalah sebuah pelanggaran berat. Ya, karena saya tahu setelah ini akan ada misalnya narasi-narasi baru bahwa mereka memperlakukan warga Indonesia di penjara Israel dengan terhormat, mereka diberikan jaminan bla bla bla. Ini salah satu jebakan mereka. Kita jangan fokus di situ, kita fokusnya bagaimana mereka secara semena-mena, Israel secara semena-mena mencegat, ya, tanpa ada hak sama sekali mereka mencegat para aktivis yang datang menuju Gaza untuk membawa bantuan kemanusiaan. Itu poin yang harus kita semua fokuskan agar kita tidak terdistraksi dan tidak terdistorsi oleh usaha-usaha framing yang dilakukan oleh Israel, media-media Israel seperti tahun-tahun belakangan ini. Baik. Terima kasih telah berbagi perspektif dan informasi, Mas Muhammad Hussein dari Damaskus, Suriah. Assalamualaikum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.